Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan fadil. كيف حالكم؟ Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tayyibun. ما شاء الله الحمد لله الحمد لله طيبون. الله يسلمكم الله يعافيكم الله يصححكم إن شاء الله. Allahumma طيب amin wa iyyakum. Kang Egi sudah aktif Kang Egi? Siap, sudah Ustaz. Baik. Kitabnya di share ya di Siap, Ustaz. Jazakumullah khair. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir li masyayikhina wa li walidihim wa liman najaza min muntaha isnadihim. Nah, qala musannifu al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa syarihuhu al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahumallahu taala. Nah, kita masuk ke bayanu sababi ta'lifil arba'in. Sahih ya? Sampai mana kita nih? Sampai itu kan ya? Atau dzikri ba'di man sanafa arba'in. Sahih. Dzikru ba'di man sanafa arba'in haditsan. Itu ya? Sahih. Anda yang memperhatikan nggak sampai mana nih? Betul Ustaz. Zikru. Nah, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru ba'di man sanafa arba'in haditsan. Ini tambahan daripada Asy-Syarih. Wa qad sanafa al-ulama'u radhiyallahu ta'ala anhum fi hadzal babi ma la yuhsa min musannafat. Fa awwal man 'alimtuhu sannafa fihi Abdullah ibn Mubarak, thumma Muhammad ibn Aslam at-Tusi, al-'alim Rabbani, thumma al-Hasan bin Sufyan an-Nasawi, wa Abu Bakr al-Ajuri, wa Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim al-Asfahani, wa Daraqutni, wal Hakim wa Abu Nu'aim wa Abu Abdurrahman as-Sulami, wa Abu Sa'id al-Madini, wa Abu Uthman as-Sabuni, wa Abdullah ibn Muhammad al-Ansari, wa Abu Bakr al-Baihaqi, wa khalaiq la yuhsawna min al-mutaqaddimin al-mutaakhirin. Wa qad istakhartu Allah ta'ala fi jam'i arba'in hadisan iktida'an bihaula il-a'immati al-a'lam wa huffaz al-islami wa qad ittafaqa al-ulama ala jawaz al-amal bil hadith ad-da'if fi fadl al-amali wa ma hadha falaysa i'timadi ala hadha al-hadith bal ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadith as-sahihati liyuballighi ash-shahidu minkum al-ghaiba wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam nadarallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Nah, qala Asy-Syarih wa qad sannafa al-ulama. Taib. Ulama telah menulis radhiyallahu ta'ala anhum dalam bagian ini yaitu arba'in mala yusam min al-musannafin. Jadi tulisan-tulisan yang tidak bisa terhitung saking banyaknya. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fi ulama yang pertama yang saya ketahui ya. Seperti begini bagusnya. Sebatas sepengetahuan saya yang paling pertama menulis arba'in adalah fulan. Jadi kalau seandainya ada yang khilaf ada pendapat yang khilaf daripada pendapatnya misalkan Imam Nawawi, tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena beliau munhasirun ala ma alimahu an-Nawawi. Jadi kalau kita pun demikian, ketika kita ditanya masalah fatwa atau ditanya masalah hukum, kita mengatakan sebatas sepengetahuan saya seperti ini. Setahu saya belum tahu hadisnya. Ya, tapi kalau antum sudah mengklaim bahwasanya ini adalah seperti ini atau ini nggak ada hadisnya seperti gini, wah itu sudah. Saya kalau orang mengatakan ini mana hadisnya, ini nggak ada hadisnya, tidak ada hadisnya. Jadi kalau kasarnya memang sudah berapa kitab hadis yang Tuhan baca. Arba'in Nawawi sudah Tuhan baca. Bulughul Maram sudah Tuhan baca. Kira-kira Kutubus Sittah sudah Tuhan baca. Taib Mustadrak Imam Hakim sudah Tuhan baca. Taib kitab-kitab yang lain misalkan Musnad Imam Ahmad sudah Tuhan baca. Muwatta Imam sudah Tuhan baca. Sampai Anda memvonis tidak ada hadisnya. Sama sekali tidak ada hadisnya. Tapi kalau Anda mengatakan sepengetahuan saya, ini nggak ada hadisnya. Kalau seandainya ada pendapat yang khilaf, ya, menyelisih pendapatnya, ya, layulam, nggak bisa disalahkan. Wong dia mengatakan sepengetahuan saya.
tidak memutlakkan, tidak ada hadis ini. Imam Nawawi memberi contoh bagus buat kita. Taib fa'al yang saya tahu adalah yang pertama Abdullah bin Mubarak. Taib nulis arba'in. Kemudian Muhammad bin Aslam Tusi Al-Alim Ar-Rabbani. Kemudian Hasan bin Sufyan An-Nasawi. Kemudian Abu Bakar Al-Ajuri. Ini cara membacanya bagusnya nggak ada harokat sebetulnya. Diberikan harokat ini pada Darul Minhaj. Dulunya nggak ada harokat, makanya ditulis Atusi. Kalau Aslam udah pasti bacanya Aslam. Jadi kalau ada tulisan Aslam, antum bacanya Uslim gitu kan, wah itu parah sekali bahasa Arabnya gitu. Aslam, Atusi, takutnya dibaca Atusi, makanya biar tuh mito, to-nya didomahkan, nggak pakai harokat. Kalau pakai harokat bisa salah Pak, atau bisa kehapus. Tapi kalau pakai tulisan, insya Allah nantinya benar. Kemudian Tsummal Hasan bin Sufyan An-Nasawi binunin famuhmalatun maftuhatain. Kemudian famuhmalatin maftuhatain. Kemudian nun, kemudian muhmalah, kemudian difatahkan na. Nisbatun ila nasa. Nah, nasa wi ajurri bihamzatin maftuhatin mamdudatin gitu. Difatahkan ajurri. Nah, kemudian Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Asfahani selanjutnya ya berurutan. Kemudian Daraqutni bifathir ra, bukan Darukutni tapi Daraqutni gitu ra. Nisbatun ila dari qutn. Taib. Kemudian wal Hakim Abu Nuaimin wa Abu Abdurrahman Muhammad bin Husain As-Sulami bidom misin Sulami. Wa Abu Sa'id Al-Malini bi fathil mim ma. Taib. Wa kaslam li. Tsumma tahtiyah tsumma nun lini gitu. Nisbatun ila malin. Wa Abu Utsman As-Sabuni nisbatun ila mali. Wa Muhammad bin Abdullah Ansari. Wal Imam al-Jalal Hafidz Kabir Abu Bakar Al-Baihaqi. Taib. Imam Baihaqi. Nisbatun ila Baihaq. Nisbat disandarkan kepada tempat namanya Baihaq, qaryatun bi nahiyati Naisabur, satu tempat di di daerah Naisabur. Ahadu a'immati Syafi'iyah, salah satu daripada pembesar mazhab Imam Syafi'i. Wa khalaik, dan banyak lagi ulama-ulama la yusauna yang tidak bisa dihitung. Minal mutaqaddimin, di antara ulama-ulama mutaqaddimin atau ulama-ulama mutaakhirin yang telah menulis arba'in. Baik. Walamma kanatil istikharatu matlubatan fi jamil umur. Nah, ketika istikharah ini diminta untuk dikerjakan di dalam setiap perkara dan hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari, maka Imam Nawawi berkata wa qad istakhartullah taala. Maka sungguh saya telah beristikharah fi jami' arba'in hadisan dalam mengumpulkan 40 hadis iktidaan biha ulail aimatil alam untuk meniru mereka. Jadi Imam Nawawi menulis kitab Arba'in bukan karena hadis yang tadi. Bukan karena hadis dhaif yang kemarin dijelaskan. Paham? Yang barang siapa menghafal 40 hadis, ya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat atau dikumpulkan pada hari kiamat bersama fuqaha wal ulama, gitu kan? Nah, bukan itu. Jadi Imam Nawawi menulis Arba'in iktidaan biha ula. Saya mah ingin niru orang-orang salaf. Saya ingin niru orang-orang soleh. Wa hufadil Islam, dan mereka para hufad Islam. Wa qad ittafaqal ulama, sungguh alim ulama telah bermufakat atau bersepakat ala jawazil amali, akan kebolehan beramal bil hadis dhaif, dengan hadis dhaif fi fadailil a'mal, dalam fadail amal. Jadi hadis yang tadi boleh digunakan. Hadis yang kemarin barang siapa menghafal 40 hadis. Kenapa? Karena perintah untuk menghafal hadisnya sabit. Ya, jadi kalau Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan syarat di antara hadis dhaif itu diterima, ya, di talkhis, ya, di ringkasnya, bahwasanya tidak satu, ya, tidak boleh dhaifnya dhaif syadid. Yang kedua, tidak boleh dalam perkara halal dan haram, kemudian dalam akidah tidak boleh. Kemudian yang ketiga harus tahta hadisin ma'mulin bihi, atau tahta yandariju tahta aslin ma'mulin bihi. Jadi harus hadis dhaif tersebut ada di bawah hadis yang asalnya itu sahih. Yang asalnya itu sahih. Maka boleh untuk diamalkan. Yang keempat syaratnya wa an la ya'taqida tsubutahu. Tidak boleh berkeyakinan itu adalah dari Nabi SAW. Tapi ihtiyatan, kata Ibnu Hajar. Tapi ihtiyat. Syarat yang keempat itu Ibnu Hajar saja yang
mengutarakan. Tapi ulama-ulama mutaqaddimin mengatakan 1, 2, 3 saja, tidak ada tambahan yang keempat. Nah, jadi boleh. Jadi saya mau mengamalkan hadis yang kemarin, boleh. Yang 40 hadis, kenapa? Karena perintah untuk menghafal hadisnya sahih. Perintah untuk menghafal hadisnya sahih, gitu. Maka adanya hadis dhaif, maka yang dari jutah ta'aslin ma'mulin bihi. Itu masuk ke dalam bagian yang mana asal hadisnya adalah sahih. Maka boleh diamalkan hadis dhaif yang kemarin. Baik. Kemudian, wa ma'ahadha, di halaman selanjutnya. Wa ma'ahadha, taib, falaysa i'timadi ala hadha hadis. Walaupun hadis dhaif boleh digunakan dalam fadhail amal, tapi bukan itu sandaran saya. Sandaran saya menurut Arba'in bukan karena hadis yang kemarin. Taib, wahdahu, hatta yarida alayya al-ishkalus sabiq. Sampai nanti datang muskilah-muskilah yang datang pada hadis yang kemarin. Apa muskilahnya? Datang jalannya semuanya dhaif, sebagian lagi mengatakan dhaifnya syadid, gitu kan. Nah, jadi bukan itu sandaran saya. Baik, bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam, tapi sandaran saya mengumpulkan hadis arba'in ini, hitungannya kenapa ditulis arba'in bukan karena hadis yang kemarin. Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha, bukan itu. Tapi nulis arba'in itu karena ulama-ulama terdahulu malayuhsun, yang tidak bisa terhitung banyaknya, telah menulis arba'in. Saya ikut mereka. Nah, dalam nulis hadisnya saya bersandarkan kepada hadis sahih ini. Apa hadis sahihnya? Liyubalighi syahidu minkumul al-ghaib. Hendaklah yang menyaksikan hari ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hendaklah yang hadir saat ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dikatakan Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Dan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan di antara hadis Nabi yang lain, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Baligh itu amr, perintah dari Nabi SAW. Kemudian anni itu tasyrif. Ya, anni, dariku ini adalah kemuliaan. Sesuatu yang tersambung dari Nabi SAW. Walau ayat tarkhis. Ya, jadi walaupun hanya satu ayat, itu rukhsah dari Nabi SAW. Jadi apa yang antum punya, walaupun satu ayat, sampaikan. Satu ayat itu sampaikan. Nah, hadis yang lain, nadarallahu bitakhfifid dadi, nadarallahu al-mujamah wa rajjahahu ba'dhum. Nadarallahu. Baik. Ada yang mengatakan nadarallahu bitasydid, juga ada yang mengatakan takhfif. Nadarallahu. Nah, apa itu nadarallahu? Husnul wajhi wa barikuhu. Jadi nadar ya, itu nadir, nadirah. Nadirah itu adalah orang yang wajahnya itu bagus. Wajahnya itu bagus, wajahnya bercahaya. Jadi kalau nadarallahu, Allah akan membaguskan, Allah akan membuat wajahnya bercahaya. Baik. Wa min tsama qala ba'dhum inni la ara fi wujuhi alil hadis nadratan wa jamalan. Jadi sebagian mengatakan, sesungguhnya saya melihat di wajahnya ahli hadis, ini ahli hadis semua kan? Oh, coba saya lihat ahli hadis semua nih. Wah, ahli hadis semua nih, tuh kan? Saya lihat dulu ahli hadis ini, ahli hadis, tuh kan? Sampai beres nih, nggak tahu beresnya sampai kapan nih. Digeser terus, saya lihat dulu semua nih, sampai beres. Belum mentok, terus. Banyak juga nih pesertanya nih. Saya nggak tahu jumlahnya berapa nih. 98. Taib. Habis. Taib. Kita kembali. Nah, lumayan capek gesernya nih. Nah, jadi nadarallah. Jadi tsumma wa min tsamma, oleh karena itu qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan inilah arafi wujuhi ahli hadis. Taib. Ini kan tambahan dalam kurung ini kan tambahan dari Imam Ibnu Hajar gitu kan. Perkataan aslinya itu inilah arafi wujuhi ahli hadis nadratan wa jamalan. Saya melihat pastinya saya melihat
pada wajah mereka pecinta-pecinta hadis itu nadratan, itu wajah yang baik, wajah malan, dan sebetulnya sama juga ya. Jadi jamal itu lebih cenderung kepada cantik gitu kan. Jadi saya melihat kebagusan wajah yang dimiliki oleh mereka pecinta hadis. Nah, jadi orang-orang cinta hadis itu wajahnya itu bersinar gitu. Wajahnya bersinar. Kenapa? Nah, kan Nabi yang bilang, nadarallahu mura'an, sampai nanti ya. Mereka yang mendengar dariku hadis kemudian menyampaikannya. Ya, itu kan nadar, itu doa Nabi SAW. Kalau enggak, itu kan kalau ini doa kemudian menggunakan fiil madi. Nah, kalau ahli hadis, mereka yang akan mendengar hadis Nabi kan belum datang. Misalnya yang akan datang. Berarti ini pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Nah, Imam Ibnu Hajar Haytami menambahkan wa abbara ba'dhum bi ahli ilmi, atau orang atau ta'assub, atau ahli fikih, ahli kalam, ahli mantek, ahli balaghah, ahli nahwu, ahli sorof, ahli apalagi nih, ahli faraid dan lain sebagainya. Kata Imam Ibnu Hajar, asukkeun. Wa abbara ba'dhum bi ahli ilmi. Sebagian lagi mentafsirkannya, mentakbirkannya dengan ahli ilmu. Ya, naon weh, ahli ilmu, ahli faraid, ahli sirah, ahli nahwu, ahli segala macam masuk ke bagian ini. Masuk ke bagian ini, maka wajahnya pun akan bercahaya. Tambahan, tapi asli nasnya itu adalah ahli hadis gitu. Nah, kemudian imra'an sami'a maqalati. Siapa yang akan dibaguskan wajahnya? Yaitu seseorang sami'a maqalati, dia mendengar perkataanku, fawa'aha, kemudian dia simpan, maksudnya dia hafalkan, fa'addaha, kemudian dia sampaikan. Kama sami'a, sebagaimana dia dengar. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi siapa yang akan dibaguskan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafalkannya, Ya, jadi arba'in teh kudu dihafal. Ya, kudu dihafal. Kemudian dia sampaikan. Jadi kalau hanya menghafal saja nggak disampaikan, atuh teu asup kana hadis ieu. Lah, good looking, benar looking. Jadi ingat kemenang. Jadi anu good looking teh ya dia ahlu hadis harusnya. Gitu kan. Good looking di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian syaratnya 2 ya. Syaratnya 3. 1, mendengar, menghafal, kemudian menyampaikan, atau mendengar, menyimpan, kemudian menyampaikan. Menyimpan gimana? Antum punya kitabnya. Kemudian qala Ruyani fi bahrihi fil khabari bayanun annal fiqha huwa al-istinbatu wal istidraku li ma'anil kalam. Wa fi dhimnihi wujubu tafaqquhi wal hasi ala istinbati ma'anil hadis. Nah, maka dalam hadis di atas, ya ini penjelasan bahwa fikih itu adalah istinbat, taib mengambil hukum, wa istidrak, taib menemukan ma'anil kalam, dan di antaranya adalah kewajiban, di antara makna atau bayan penjelasan dalam hadis di atas adalah bayan tentang wajibnya untuk tafakuh, walhas ala istinbati ma'anil hadis, dan anjuran untuk mengetahui makna-makna hadis. Taib. Kemudian walaysa fi qauli kama sami'aha man'un li riwayat hadis bil ma'na bi syuruti. Nah, kalau tadi kan kama sami'aha. Jadi Allah akan membaguskan wajah seseorang, membuat seseorang jadi good looking, gitu kan? Kalau dia mendengar hadis Nabi, kemudian dia simpan, kemudian dia sampaikan sebagaimana dia mendengar. Kama sami'aha. Jadi kalau dia mendengar ABCD, harus ABCD, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, kalau begitu, berarti nggak boleh dong meriwayatkan hadis dengan makna. Karena kan kama sami'aha. Maka tidak boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Sementara banyak dalam kitab-kitab sahih, periwayatan hadis dengan makna, bukan dengan lafaz. Gitu. Khilafan liman zamahu. Taib li'anal murad ada hukmiha la lafziha. Karena yang dimaksud di sini adalah menunaikan hukumnya, bukan menunaikan lafaznya. Menyampaikan hukumnya, bukan menyampaikan lafaznya. Nah, terus sekarang bayanu sababi ta'lifil arba'in wa syaratihi fiha. Penjelasan tentang
sebab ditulisnya Arba'in Nawawi, Arba'in, kemudian syarat ya Imam Nawawi dalam kitab Arba'in. Tsumma minal ulama man jamal arba'in fi usul wa ba'dhum fi furu' wa ba'dhum fi jihad wa ba'dhum fi fiqh wa ba'dhum fi adab wa ba'dhum fi khutbah wa kulluha maqasidus salihatun radhiyallahu an qasidiha. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين وقد وصف العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك ثم تلزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويؤم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى ثم أتبعها ببيان في ضبط خفي ألفاظها وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبره وعلى الله اعتماد وإليه التوفيق والاستناد وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والإسمة. Nah, kemudian minal ulama, di antara ulama yang mengumpulkan, ada yang mengumpulkan arba'in, 40 hadis fi usuluddin, dalam usuluddin. Sebagian lagi mengumpulkannya dalam furu', tadi masalah akidah, 40 hadis masalah akidah, 40 hadis masalah fikih, wa ba'du fil jihad, 40 hadis masalah jihad, wa ba'du fi zuhdi, 40 hadis masalah zuhud, 40 hadis masalah adab. Kemudian 40 hadis dalam tentang khutbah gitu kan. Atau perkara yang penting ya. Jadi kalau ada perkara yang penting itu, maka mereka akan gunakan khutbah gitu. Kalau perkara yang penting. Jadi dalam khutbah-khutbah itu bagusnya yang diceritakan adalah perkara-perkara yang penting gitu. Wa kulluha maqasidus shalihah. Jadi semuanya itu adalah maksud yang baik ya, dalam jihad, dalam adab, dalam khutbah, dalam usul, dalam furu, semuanya baik. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi yang menyusunnya. Baik. Waqadra itu akan tetapi saya ya melihat pandangan saya untuk mengumpulkan hadis 40 hadis ya yang lebih penting daripada itu semua. Kata Imam Nawawi lebih penting daripada itu semua. Apa itu? Wahya arba'un hadisan, itu 40 hadis mustamil ala jami' dzalika, mengandung itu semua. Ada usuluddinnya, ada furu'nya, ada adabnya, ada khutbahnya, ada zuhudnya, ada waraknya dan lain sebagainya. Taib lisimaliha ala jami' usul syariati wa furu'iha wa adabiha wa akhlaqiha wa sailiha wa maqasidiha. Lengkap dalam Arba'in Nawawi. Kemudian wala jaridu ala qawlihi wa hiya arba'un hadisan ziyadatuhu hadisaini imma li anal adad lam mafhuma lahu kama qala bi jam'u min al-usuliyyin bal huwa sahih aw anna dzikrul qalil la yanfi al-katsir. Tapi kan hadis arba'in teh jumlahnya 42, Pak. Terus di sini tulisnya arba'un 40 hadis. Jadi kalau Arab itu dzikrul qalil la yanfi al-katsir. Jadi menyebutkan sesuatu yang sedikit tidak menafikan yang banyak. Jadi minim yang disebutinnya 40 hadis. Namun isinya 50, ya tetap 40, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau 40 hadis jumlahnya 30, nah itu nggak bisa diterima oleh orang Arab. Ya, tapi dzikrul qalil la yanfil katsir. Penyebutan yang sedikit itu tidak menafikan isinya itu banyak. Penyebutannya arba'in, isinya lebih daripada arba'in, nggak jadi masalah. Wa kullu hadisin minha, dan setiap hadis dalam arba'in qaidatun azimatun, itu kaidah yang sangat agung min qawaididdin, daripada kaidah bagian agama. Al-qaidah amrun kulliyun yuta'arafu minhu ahkamu juz'iyati mawdu'ihi. Kaidah itu apa? Amrun kulliyun, satu perkara yang bersifat global, yuta'arafu minhu, yang bisa dikenal dengan kaidah tersebut, ahkamu juz'iyati mawdu'ihi, hukum-hukum dalam bagian yang terperinci juznya. Jadi kaidah ya, yang mana itu kaidahnya secara umum, kemudian yang bisa diketahui dari kaidah umum tersebut hukum-hukum secara terperinci. Jadi enaknya kaidah itu amr kulliyun. Satu kaidah itu bisa dimasukkan ke dalam beberapa juz hukum-hukum agama. Taib. Kemudian waqad wasafahu al-ulama dan alim ulama telah mensifati hadis-hadis itu, bukan arba'innya tapi hadis-hadis yang akan dimasukkan, bi anna madar al-islami alaih, bahwasanya lingkaran Islam itu kembalinya adalah kepada hadis-hadis yang tadi. Awwa nisul Islam, atau bukan lingkaran Islam ya, setengah lingkaran Islam itu akan kembali kepada hadis tersebut. Au thuluthu, atau sepertiganya, atau seperti itu. Sepertiga atau seperempat gitu kan.
Kemudian summa, nah sekarang syaratnya. Summa ba'da jami' hadhihi arba'in, kemudian setelah mengumpulkan arba'in ini, altazimu fi asani hadhihi arba'in, saya melazimkan diri saya untuk memasukkan hadis-hadis dalam arba'in ini adalah hadis yang sahih. Saya melazimkan untuk memasukkan hadis yang sahih. Bil ma'na al-a'am asy-syamil lil hasan. Maksudnya sahih ini adalah maknanya makna am, maksudnya makbul ya, maksudnya makbul. Jadi bisa sahih, bisa hasan gitu. Kemudian wa mu'dhamuha, ini sebagian besarnya hadis-hadis yang dalam Arba'in Nawawi ini itu terdapat dalam Sahih Al-Bukhari wa Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa adkuruha, kemudian saya menuliskan hadisnya mahzu fatal asanid, tanpa menyebutkan sanadnya. Kenapa tanpa menyebutkan sanadnya? Li'annahu laysa laha binisbati li aktsari nasi faidah. Karena belajar sanad itu tidak memberikan faedah kepada orang secara umum. Nah, sekarang umum mau belajar dirasatul asanid apa? Kalau seandainya ulama yang belajar hadis saja di zaman hadis itu benderanya berkibar sangat tinggi di langit, gitu kan? Yang belajar pun sedikit dibandingkan yang belajar ilmu-ilmu yang lain. Usuluddin, ilmu furu', ilmu tasawuf, yang belajar hadis itu sedikit. Yang belajar hadis itu sedikit, apalagi di zaman sekarang. Jadi kalau kita menyebutkan sanadnya, nggak ada faedahnya, nggak terlalu besar gitu. Nah makanya dihilangkan. Taib, kemudian ba'daan ulimat sihatuha, dihilangkan ya. Laisa li aktsari nasi faidatun ba'daan ulimat sihatuha. Ya kalau asal Bukhari dengan Muslim orang juga sudah tahu bahwa itu adalah hadis sahih. Kemudian tujuannya apa kalau dihilangkan sanadnya? Liyasula hifdzuha, agar dimudahkan menghafalnya bagi peserta kajian Ihya Uturos. Jadi biar mudah buat antum ngapalin arba'in. Coba kalau dengan sanadnya, susah kan ngapalin nama-namanya. Jangan kan ngapalin nama, qaidahnya Al-Bayan aja susah untuk ngapalin. Qaidah Al-Bayan dalam Sunan Tirmidzi 120 nama, apalagi nama rawinya gitu kan. Qaidahnya aja susah dihafalin gitu. Nah, untuk dimudahkan dalam menghafalnya gitu kan. Wa ya'umal intifa'u biha, agar manfaatnya bisa tersebar luas gitu kan. Insyaallah taala. Kemudian tuh mau biha, kemudian selesai daripada hadis arba'in, maka saya menulis, saya ikutkan, saya tempelkan ya kepada arba'in ini bibabin, satu bab fi dhabti khafi al-fadhiya, menjelaskan lafaz yang samar dalam hadis arba'in ini. Wa yang bagi likulli ragibin, dan hendaknya bagi setiap orang yang cinta kepada amal atau cinta kepada pahala akhirat, hendaklah dia mengetahui hadis-hadis ini. Lima syamalat alaihi, karena hadis-hadis yang ada di dalam arba'in ini mengandung minal muhimmat, perkara-perkara penting, wa tawat alaihi minat tanbihi, dan mengandung peringatan-peringatan ala jami'i ta'at, kepada seluruh ketaatan. Wa dzalika dhahirun liman tadabbar, dan itu adalah nampak sekali bagi mereka yang mengamati hadis ini. Wa 'alallahi itimadi, kepada Allah adalah sandaran saya. Wa ilaihi tafwidi, dan saya serahkan semua urusan saya kepada Allah. Wa sinadi, dan sandaran saya adalah kepada Allah. Walahul hamdu wan ni'matu wa bihi taufiq wal ismah. Nah, masuk ke hadis yang pertama. Al haditsul awal. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم الكشيري النيسابوري رضي الله تعالى عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Nah, hadis ini rawahu minal a'immatil hufadhi fawqa 300 nafsin. Hadis ini diriwayatkan Abang. Nah, hadis ini diriwayatkan dari kurang lebih 300 rawi. 300 rawi. Wakila sabumiyah, bahkan dikatakan 700 rawi.
700 rawi. Itu kan hadisnya gharib Pak Ustaz. Kan hadis nama amulnya teh hadis gharib. Tapi kok sampai 300 gitu kan? 700 teh an Sa'id ibnu Yahya bin Sa'id al-Ansari. Sa'id bin Yahya. Sa'id bin Yahya al-Ansari. Nah, apa ini kebaliknya? Nah, ini kebalik nih. Afwan. Jadi saya bacanya sepintas, belum baca ta'liqnya gitu kan. Tapi memang perasaan saya nggak gini. Jadi kalau kita sering mengulang-ulang sanad di satu asanid dengan kaidah kita tahu. Jadi kalau ada yang salah nama itu kita bisa ngeh gitu kan. Nah, ada perasaan mantep gitu kan. Yang betul adalah Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id. Dikatakan dalam ta'liqnya kada fi jami'in nusakhi. Jadi di setiap manuskripnya emang seperti itu, gitu kan. Wa fi hamish, nah dalam catatan kaki ya ada waswabuhu Yahya bin Sa'id. Dan yang benar adalah Yahya bin Sa'id. Jadi dibalik, ini Sa'id bin Yahya, enggak Yahya bin Sa'id, gitu kan. Hakadha fi nusakh wa ladhi fil Bukhari an Yahya bin Sa'id al-Fasabu isqatu lafzi Sa'id bin. Nah, jadi waswab yang betul adalah mencoret Sa'id bin Yahya, Sa'id bin ya. Sa'id bin ya. Jadi yang betul Yahya bin Sa'id al-Ansari gitu kan. Kenapa ini nggak dicoret? Ya amanah ilmiah. Amanah ilmiah. Jadi nggak betul kalau dalam Tadrib Rawi itu kalau kita melihat dalam satu kitab itu ada khata, maka amanah ilmiah kita tetapkan yang khata, tapi kita kasih ta'liq di bawahnya. As-shawabu kada wa kada. Amanah ilmiah, Pak. Amanah ilmiah dari penulisnya seperti itu. Dari penulisnya seperti itu. Kalau betulkan tadbib namanya. Tadbib. Jadi jangan sampai sekarang Sahih Muslim yang cetakan 1 jilid, yang cetakan Amirah, ya, itu yang mu'tamad, yang bagus karena itu dari Tab'ah Sultaniyah. Tapi muhakkik akhir ini, muhakkik akhir, Tab'atul Amirah. Beda dengan Darul Minhaj. Darul Minhaj dia akan tetapkan. Jadi kalau seandainya muhakkiknya berbeda pendapat masalah usul ya dengan sahibun nuskhahnya, ya, sahibun nuskhahnya, sahibut ta'liqnya, nah, maka harusnya dia tetapkan sebagaimana dalam naskahnya. Kemudian dia tuliskan, menurut saya, menurut pandangan saya, ini enggak benar. Kalau misalkan itu Hanafi, saya Syafi'i. Dalam kitab saya mau mentahki kitab Hanafi. Nah, ketika ada pendapat yang mengatakan Imam Syafi'i begini-begini dan salah, nah kita nggak boleh langsung nyoret. Ya, kita tetapkan kitab tersebut sesuai adanya. Baru kita tadbib, kasih ta'liq di bawah. Menurut saya yang benar dari Imam Syafi'i adalah begini. Amanah. Nah, cetakan Tab'atul Amirah Sahih Muslim karena muhakkiknya tidak sependapat masalah akidah dengan sahibu hawamishnya gitu kan. Syuaibul Hamishnya gitu kan. Nah, maka dia hapus. Dan dia jelaskan di mukadimahnya, saya hapus setelah saya mempertimbangkan untuk menghapusnya karena tidak bagus dalam masalah akidah. Kemudian guru saya pun menyetujui hal tersebut. Khianat sih. Wallahi khianat. Gitu kan. Kalau mau antum buat ta'liq di situ, tetapkan amanah ilmiah, kemudian buat ta'liq untuk membenarkan apa yang salah. Menurut antum. Nah, jadi Yahya bin Sa'id al-Ansari. Jadi yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id al-Ansari itu 300 sampai 700. Taib 300 sampai 700 rawi. An Muhammad bin Ibrahim At-Taimi walam yarwihi anhu ghairu Ansari. Jadi Yahya bin Sa'id al-Ansari meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi kecuali Yahya bin Sa'id al-Ansari. Satu orang. Ya, kemudian an Alqamah walam yarwihi anhu ghairu Taimi. Nah, Muhammad bin Ibrahim Taimi meriwayatkan dari Alqamah. Tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Jadi kan Umar bin Khattab nih. Umar bin Khattab. Ya. Kemudian Alqamah. Kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Yang meriwayatkan dari Alqamah cuma Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Tapi ini satu. Dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi yang meriwayatkan cuma Yahya bin Sa'id al-Ansari. Satu juga nih. Dari Yahya bin Sa'id meriwayatkan 700 di sini. 700 rawi. Jadi kalau kita hitung misal di sini. Ini kan belum diketahui nih. Kita belum bicara ini tentang Alqamah dengan Umar bin Khattab. Yang ada adalah Muhammad bin Ibrahim At-Taimi
cuma satu orang yang meriwayatkan dari Alqamah. Kemudian Yahya bin Sa'id al-Ansari cuma satu orang yang meriwayatkan dari Muhammad bin Umayyah At-Taimi. Di sini 700. 700 kemudian satu. Maksudnya hadis apa nih? Gharib. Masuknya hadis gharib. Kenapa? Karena lihat di Tobaqoh mana yang paling minim. Ini 700, ini satu. Yang paling minim mana? Ya ini satu. Ya udah, kalau jalannya cuma satu, hitungan rawinya, maka masuknya kepada ahad. Di antara ahad itu adalah gharib. Hadisnya berarti gharib. Walaupun dari Habib saya 700, Pak. 700. Nah, tapi tetap masuknya ke gharib. Kenapa? Karena ada satu tingkatan minimal itu rawinya cuma satu. Nah, an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin. Siapa? Umar bin Khattab. Walam yarwihi anhu ghairu Alqamah. Tidak ada yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab kecuali Alqamah. Dari Alqamah berarti satu. Kemudian meriwayatkan ke Alqamah meriwayatkan dari Umar satu. Cuma satu orang. Semua muridnya Umar yang meriwayatkan cuma satu, Alqamah. Dari Alqamah yang meriwayatkan cuma satu, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. At-Taimi yang meriwayatkan cuma satu, yaitu Yahya bin Sa'id al-Ansari. Dari Yahya bin Sa'id baru 700 orang. Jadi 700 gharib. Baik. Kemudian Abi Hafsin Umar bin Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu. Taib Abu Hafs. Apa itu Hafs? Lugatan al-Asad, ya. Jadi Abu Hafs, ayahnya Hafs. Hafs itu artinya apa? Asad, gitu kan. Jadi ayahnya si singa gitu. Jadi bapaknya singa. Berarti naon tah? Apa itu berarti? Ini bapaknya singa. Bapaknya sih singa, anaknya aja singa, gimana bapaknya coba? Nah, walak qabahu bil Faruq. Kemudian dikasih julukan juga Faruq, Umar al-Faruq. Aslama pada arba'ina rajulan wahida asyrata imra'atan. Beliau masuk Islam setelah 40 orang dan 11 wanita yang masuk Islam. Jadi urutan ke-11? Urutan ke-41. Urutan ke-41 yang masuk Islam. Jadi posisi rankingnya itu urutannya ke-41. Tapi kenapa bisa jadi orang nomor 2 setelah Nabi SAW? Karena banyaknya mulazamah kepada Nabi SAW. Sampai beliau bekerja itu sampai harus gantian dengan orang Ansor. Mang, ilmu itu sangat penting, Mang. Tapi nafkah keluarga juga penting. Gimana kalau begini, Mang? Antum kerja dulu, aneh yang belajar ke Nabi. Nanti kita balik, ketemu lagi. Apa yang aneh dapatkan dari Nabi, aneh sampaikan kepada ente. Nah, kemudian nanti berbagi, gitu kan? Besoknya aneh yang kerja, ente yang belajar. Nanti kita ketemu lagi, sharing lagi, seperti itu. Karena saking banyaknya mulazamah kepada Nabi SAW, maka posisinya naik. Jadi nomor 2. Masuk Islam ke 41, urutan 41. Tapi setelah Nabi wafat, naik di nomor 2. Nah, kemudian sanata siti minan nubuwati, tahun ke-6, daripada tahun kenabian, wabuhi alahu bil khilafati yang mauti siddiq. Itu kita lewat. Kemudian wastu syida alaya di Nasrani ismuhu Abu Lu'lu'ah. Ya, kemudian beliau mati syahid ya karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Dikatakan di sini Nasrani, tapi wakilah huwa majusi. Dikatakan dia adalah majusi. Alaihi wa ala man ahabbahu la'natullahi wa malaikatihi wa nasi ajmain. Baik. Siapa yang cinta kepada Abu Lu'lu'? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak siapa yang cinta kepada Abu? Syiah. Oh ya udah. Jadi muhakiknya Darul Minhaj mengatakan alaihi kepada Abu Lu'lu' wa alaman ahabbahu, dan kepada yang cinta kepada Abu Lu'lu' la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Semoga dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh seluruh manusia. Baik. Kemudian lihat bebak yaumal arbi'a, pada hari Rabu li arba'in baqaina min dzulhijjati. Jadi ketika 4 hari terakhir sisa daripada bulan Dzulhijjah tahun ke-23 Hijriah, gitu kan. Usia beliau waktu meninggal dunia itu 63 tahun. Sama dengan usia Abu Bakar meninggal dunia, sama dengan usia Nabi SAW meninggal dunia. Ajib. Sahib. Nabi SAW, Abu Bakar dengan Umar. Sahib. Kemana-mana ada. Taib. Radiyallahu anhu. Nam qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, innama. Saya mendengar Nabi SAW bersabda, innama, hanya saja. Taib. Li'ifadatil hasri. Taib. Ini adalah pembatasan. Hanya saja. Gitu kan. Innama itu hanya saja. Kemudian,
innamal a'malu, hanya saja amal, apa itu amal? Harakatul badan, gerakan badan. Fatadkhulu fiha al-aqwal, masuk ke dalamnya adalah perkataan karena masuk ke dalam badan, gitu kan. Gerakan harakatul badan, gerakan-gerakan badan itu masuk ke amal. Masuk di dalamnya adalah akwal, taib perkataan. Wa yatajawazu biha an harakati an-nafsi wa atharuha 'alal af'ali, dan bisa sampai lewat harakatun nafsi, gerakan jiwa. Gerakan jiwa tapi ngepeknya tetap ke badan. Taib, ngepeknya ke badan. Kemudian wa al a'mal fi halil ahdi adhini ay ghairul adiyati. Taib. Jadi yang dimaksud amal di sini adalah amal yang bukan kebiasaan manusia. Amal yang bukan kebiasaan manusia. Seperti apa? Seperti nahwul akli minal adiyat. Makan, gitu kan? Yang seperti itu nggak perlu niat, gitu kan? Kemudian membayar hutang, nggak perlu kepada niat, gitu kan? Lianna man arada thawaba alaihi ihtaja ila niyatin kama yati la mutlaqan li husulil maqsudi bi wujudi suratiha. Kenapa? Karena maksudnya akan didapatkan dengan bentuk seperti itu. Jadi innamal a'malu binniyat. Taib, hanya saja setiap amal itu tergantung kepada niatnya, gitu. Kemudian niat wahiyya lughatan al-qasdu. Niat itu secara bahasa adalah bermaksud, al-qasdu. Ai azmul qalbi. Hati itu azam, ingin melakukan. Wa syar'an, sementara menurut syariat, menurut istilah yang namanya niat, qasduhu al-muqtarinu bil fi'li. Dia bermaksud untuk mengerjakan sesuatu tapi dibarengi dengan pekerjaan. Dibarengi dengan amalnya. Itu namanya ini niat. Makanya ketika niat wudu adalah ketika dia muktaronan bi fi'li. Wudu itu dimulai dari mana? Wudu itu dimulai dari membasuh wajah. Rukunnya itu. Nah, maka niat itu adalah qasdu wudu. Kalau dalam wudu ya, bermaksud untuk wudu, berniat untuk wudu, muqtaronan bi fi'lihi. Berbarengan dengan amal wudu itu sendiri. Maka ketika bagian yang pertama itu baru niat. Ya, jadi kalau seandainya dia cuci tangan bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang talafut bin niat, ya, nawaitul wudu'a, kemudian ketika ini nggak niat, ya nggak bisa, nggak dihitung. Ya, atau misalkan dalam hatinya ketika dia cuci tangan berniat. Setelah itu ketika dia membasuh mukanya dia nggak berniat. Nah, maka enggak. Karena niat itu adalah qasduhu al-muqtarinu bil fi'li. Ia berbarengan dengan amalannya. Illa fi shaum, kecuali dalam puasa. Kan mulainya puasa kapan? Masuknya fajar kan? Sementara puasa niatnya harus malam sebelum fajar. Nah, illa fi shaum. Taib. Wa nahwi az zakati. Kemudian lil usri. Kemudian zakat juga sama. Lil usri, bagi orang yang susah. Udah kena haulnya tapi belum untuk susah ya. Misalnya uangnya di luar atau gimana. Nah, itu kan enggak muktaronan bil fi'li. Kemudian fahuwa mahaluha lakin yusanu musa'adatul lisanilahu. Nah, jadi azmul qalbi, hati yang berniat, itu adalah tempatnya niat. Tempatnya itu adalah di hati. Akan tetapi disunahkan untuk membantu niat tersebut dengan lisan. Ya, makanya dalam mazhab Syafi'i tidak ada yang mewajibkan talafut bin niat. Tidak ada yang mewajibkan talafut bin niat, gitu kan? Yang ada adalah niat itu dalam hati. Niat itu dalam hati. Cuman ketika kita talafut bin niat itu memudahkan kita untuk berniat di hati. Coba pernah nggak kejadian salah seorang di antara peserta, misal ketika kita mau masuk salat zuhur, kan niatnya di hati. Niat di hati. Bukan talafut niat. Kalau talafut niat begini. Talafut niat dengan talafut gitu maksudnya. Dia berniat dengan talafut. Kalau talafutnya kan usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati. Itu kan misal panjangnya. Makmuman lillahi ta'ala. Itu kan talafutnya. Nah, dia masukkan talafut tersebut ke dalam hati. Jadinya ketika Allah, dia usolli. Panjang tuh. Jadi kan ketika Allah angkat-angkat usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbil. Jadi panjang Allahnya. Padahal yang sunnah itu takbir itu nggak panjang. Jadi Allah tuh gagal niatnya pakai pecah gitu kan.
Allah. Niat itu kan dalam hati, yang tahu kan Allah. Kenapa harus pakai pecah gitu kan? Pecah, aduh ya Allah gagal gitu kan. Nah, pan di hati Allah mah kan tahu gerakan hati kita. Kenapa harus pakai pecah gitu kan? Nah, jadi kadang begini, niat dalam hati. Niat mah Allahu Akbar, niat untuk sholat, niatnya apa, kerjanya apa, sholatnya fardu atau sunnah, apa ta'yinnya. Itu aja udah dalam hati. Allahu Akbar, selesai. Baik. Nah, kadang pernah kejadian nggak? Kan kita itu syaratnya kita sholat itu kita tahu masuk waktunya. Taib ilmun bidukhuli al-waqti. Taib. Nah, kita tahu masuknya waktu sholat. Nah, ketika kita mau sholat duhur, tiba-tiba ketika takbir Allahu Akbar niat sholat. Kita lupa sholatnya niatnya bukan sholat duhur, sholat asar. Pernah kejadian nggak? Atau nggak pernah semua? Nggak ada yang pernah kejadian seperti itu? Wah, hebat berarti. Khususnya. Pernah Ustaz. Ustaz. Pernah Ustaz. Pernah. Iya pernah. Kalau nggak pernah, enggak. Saya emang nggak mengingkari. Kalau Anda yang enggak berarti hebat. Maksudnya dia bisa istihdor. Kalau saya kadang-kadang di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, karena banyak pikiran, kadang-kadang lupa. Itu sholat zuhur atau sholat asar. Itu sholat maghrib atau sholat isya. Gitu kan. Nah, kadang-kadang lupa. Nah, dengan talafut bin niat, dan itu bukan wajib. Bukan wajib. Sholli fardhu dhuhri, udah tahu. Misalnya ada tulisan, oh ayatnya sholat zuhur. Nah, jadi ketika usolina mah nggak dibilang niat. Yang dibilang itu ketika Allahu Akbar. Itu baru dibilang nih niat. Nah, kemudian fala tajibu fi ibadatin la takunu adatan wala taltabis bi ghairiha. Dan tidak wajib niat tersebut fi ibadah la takunu adatan. Dalam ibadah yang mana itu bukan kebiasaan. Wala taltabis bi ghairiha. Dan tidak mirip yang satu dengan yang lainnya. Seperti kal imani billah. Seperti iman kepada Allah. Itu nggak ada tasbih dengan yang lain. Amal apa yang sama? Yang beda dengan sholat. Sholat itu tasbih satu dengan yang lain, talbis. Tapi sholat 2 rakaat bisa sholat sunat, bisa sholat subuh. Tapi sholat 2 rakaat juga sholat subuh juga bisa sholat qada, bisa sholat ada, gitu kan? Itu talbis, makanya perlu kepada niat gitu. Kemudian selanjutnya, ini panjang sebetulnya, kita rangkum aja. Kemudian walidzalika qala Abu Ubaid laisa fil ahadits ajma wa agna wa aktsaru faidatan minhu. Dan tidak ada dalam hadis-hadis yang hadis tersebut itu adalah ajma, bisa mengumpulkan berbagai macam bagian agama, wa agna, dan kaya, wa aktsar faidatan, dan lebih banyak faidahnya daripada hadis innama amalu binniyat. Wa min tsamma qala Abu Dawud, oleh karena itu Abu Dawud berkata innahu nisful ilmi. Bahkan Abu Dawud berkata bahwasanya hadis innama amalu binniyat itu adalah sebagian daripada ilmu. Sebagian daripada ilmu. Kemudian Imam Syafi'i berkata, wa qala Imam Syafi'i ya, radhiyallahu ta'ala anhu aidan innahu yadkhulu fi sab'ina baban. Bab innamal amalu binniyat, hadis itu masuk ke dalam 70 bagian daripada agama. 70 bagian daripada agama. Ini bukan mubalaghah, Pak. Wah, Imam Syafi'i mubalaghah meureun. Enggak, mubalaghah. Khilafan liman wahima fihi. Li'anna man tadabbara masailan niyati, karena orang yang memperhatikan masail tentang niat fi mutafarriqatil abwab, dalam bab yang beda-beda, wajadah tazidu ala dzalika, akan menemukan bab bagian agama yang memerlukan kepada niat itu lebih daripada 70. Jadi bukan mubalaghah. Bahkan itu mah pas-pasan. Kalau orang memperhatikan, itu akan lebih daripada 70. Seperti apa? Rubul ibadat. Seperempat daripada ibadat, kesempurnanya perlu kepada niat. Kaniyanatil uqud, ya, kinayatil uqud, kinayah dalam akad, wal hulul wal iqrar, dalam iqrar, aiman, zihar, fadhaf, aman, ridah, fil hadaya wa dhahaya wan nudzur wal kafarat wal jihad wa sairul qurab kanasyril ilmi. Nah, sama menyebarkan ilmu agama. Bahkan dalam tadrijatus sami, dalam belajar pun perlu kepada niat. Dalam belajar pun perlu kepada niat. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, sekarang masuk ke sebab turunnya hadis ini. Dikatakan
Nah, jadi katakan wadu nama nawahu ghairuhu lahu fastufida min hadir jumlati duna allati qablaha wujubu ta'yin fi niyati ma yatabisu duna ghairi. Wajibnya untuk berniat bagi apa-apa yang bisa tercampur dengan selainnya. Zaka bersai khilafan liman ta'ana fi annahu sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yulabi bil haji. Oh, afan. Ini belum masuk. Baik. Selanjutnya. Thumma lama kana fi sampai ke bawah wa inna qala ba'dul muhaddisin. Sekarang asbabul wurudnya apa sih di sini? Taib. Wahya ala maruya. Jadi ada yang diriwayatkan tentang khobar atau asbabul wurudnya wa in qala ba'dul muhaddisin, walaupun sebetulnya sebagian pakar hadis mengatakan lam naro lahu sanadan sahihan. Kami tidak mendapatkan ada sanad yang sahih mengenai asbabul wurud ini. Tapi ini masyhur dikenal. Ceritanya tentang apa? Anna rajulan min Makkah, seorang laki-laki dari Mekah, kana yahwa imra'atan, itu senang kepada perempuan, seorang wanita. Itu sama Ummu Qais, yang dinamakan Ummu Qais. Jadi seorang laki-laki senang ke Ummu Qais. Baik. Dikatakan Imam Qastolani mengatakan tidak ada satupun sahabat yang bernama Ummu Qais menurut Imam Qastolani. Jadi ulama-ulama yang menulis tentang biografi sahabat tidak ada di dalamnya Ummu Qais. Tidak ada di dalamnya Ummu Qais. Berarti menurut Imam Qastolani, ya berarti kisah ini ya seperti ahli hadis tadi, bahwasanya laisa lahu sanadan sahihan. Berarti enggak benar gitu kan. Kemudian fakhotobaha. Kemudian si laki-laki itu Taib ini melamar Ummu Qais, tapi ditolak oleh Ummu Qais. Sampai Ummu Qais hijrah ke Madinah, dari Mekah hijrah ke Madinah. Kemudian ketika beliau hijrah ke Madinah, maka laki-laki tadi pun hijrah ke Madinah hanya untuk menikahi Ummu Qais. Nah, di sini taliknya adalah bahwa waqala Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kisah Muhajir Ummu Qais rawaha Sa'id bin Mansur. Kisah hijrahnya Ummu Qais ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Tsumma dzakara riwayat Tabrani, kemudian menjelaskan riwayat Tabrani Ibnu Hajar. Wa qala wa hadza isnadun sahihun ala syarti syaikhain. Sanadnya Ummu Qais, kisah tentang Ummu Qais, Imam Bukhari dengan itu, tapi tidak ada penjelasan innamal amalu binniyat. Jadi kalau Ummu Qais hijrah nama betul. Nah, tapi kalau laki-laki tadi ikut hijrah karena Ummu Qais, kemudian keluarlah hadis tadi itu tidak masuk ke dalam sanad tersebut, hadis tersebut. Baik. Kemudian faman, ya, arti secara bahasa hijrah itu adalah atarku, meninggalkan. Baik. Wa syar'an, dan secara syariat adalah mufaraqatu dari kufri ila dari Islam, meninggalkan negara kafir menuju kepada negara Islam. Khaufal fitnati, karena khawatir akan fitnah. Wa wujubuha baqi, dan kewajibannya tetap ada. Kewajiban untuk hijrah dari negeri kafir karena khawatir akan fitnah ke negeri Islam itu wajib sampai hari kiamat. Cuman pahala hijrah nggak dapat, pahala hijrah, tapi wajibnya hijrah ya harus, gitu kan. Kemudian selanjutnya, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, qasdan wa niyatan fa hijratuhu ila Allah wa rasulih sawaban wa ajran. Jadi maksudnya barang siapa hijrahnya kepada untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya bukan hijrahnya, maka hijrahnya tersebut berpahala di sisi Allah, berpahala. Hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya, hijrah tersebut adalah berpahala. Kemudian wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa hijrahnya karena dunia, dunia. Kemudian yusibuha, karena dunia, yusibuha, yang akan dia dapatkan, syabahat tahsi laha inda imtidadil atma'i ilaiha bi isabatil ghardi bisahmi bijami sur'atil wusuli wa husulil maqsudi. Jadi kenapa dunia disifati dengan isob, yusibuha, gitu kan? Kenapa? Karena seperti ditasbihkan anak panah yang meluncur yang langsung tepat kepada targetnya. Kenapa? Karena
cepatnya dia mendapatkan dunia. Jadi barang siapa dia hijrah untuk cepat mendapatkan dunia, awi mura'atin yang kiuha, atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, niat hijrahnya, gitu kan. Nah, ini bisa jadi gini. Ini kok yang satu dunia, yang satu perempuan, yang satu wanita, gitu kan. Gimana nih kalau asbabul wurudnya sama, ya, apa seperti yang dijelaskan tadi. Maka dijelaskan wa imma li'anna umma qaisin indamma li jamaliha malun. Ya, jadi karena Ummu Qais ini ya selain parasnya yang tadi cantik, ya ternyata beliau juga yang tadi tersebut adalah ya yusibuha, yaitu harta daripada Ummu Qais, awi mura'atin yang kiuha, karena Ummu Qaisnya, gitu. Kemudian fahijratu ila mahajaro ilaihi, maka hijrahnya itu apa yang akan dia dapatkan? Yang dia dapatkan ya udah, tujuan dia hijrah apa? Dia dapatkan, selesai. Pahalanya nggak dapat. Pahalanya nggak dapat. La yahsulu lahu ghairahu. Dia tidak akan mendapatkan selain daripada itu. Ya, dia dapatkan dunia, selesai. Kalau dia niatnya ingin mendapatkan wanita, dapatkan wanita, selesai. Tapi selain itu yang dia niatkan, maka dia nggak bakalan dapat. Nah, kemudian dijelaskan di sini rawahu imamal muhaddisin. Diriwayatkan oleh dua imam pakar hadis. Taib pakar hadis. Imam dalam kewaraan, imam dalam zuhud, mengeluarkan hadis sahih, itu imam di atasnya para pakar hadis. Kemudian Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah, Taib al-Bukhari. Taib yang kita kenal. Beliau lahir pada tanggal 13 Syawal, kemudian tahun 194. Kemudian meninggal dunia pada malam Idul Fitri pada tahun 256. 200. Wa manakibuhu jummatun ufridat bi ta'alif wa anahu amiya sabiyan. Diriwayatkan bahwasanya beliau ini buta pada waktu kecil. Taib. Fara'a fi naumihi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdalus salati wassalam fatafala fi ainai. Kemudian beliau melihat, kalau di sini beliau ya, kalau di riwayat yang lain ibunya yang melihat, kemudian mengisyaratkan mengeluarkan tafala itu, dia meniup tapi ada ludahnya sedikit. Seperti gitu. Kalau tiup, nafah. Kalau tafal, seperti gitu. Nah, kemudian doa agar bisa melihat kembali. Kemudian ternyata ketika bangun, beliau bisa melihat kembali. So, famin sama, karena urutannya yang paling atas, dikatakan oleh karena itu, lam yukro, kitabuhu fi karbin illa furrij. Tidak pernah dibaca Sahih Bukhari ketika seseorang ditimpa masalah, kecuali Allah akan selesaikan masalah. Baik. Saya sudah coba kitab Asy-Syifa, ya, beberapa masalah alhamdulillah Allah selesaikan dengan pembacaan Asy-Syifa. Bukhari itu terlalu tebal, ketebalan daripada Asy-Syifa. Jadi belum pernah saya coba ketika memiliki masalah. Wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyari. Kemudian Imam Muslim An-Naisaburi. Beliau lahir pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 260 Hijriah. Radhiyallahu ta'ala anhuma fi sahihaihima. Yang mana hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Sedikit lagi. Kemudian aladainihuma as-sahhul kutub. Yang mana Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitabnya ini, Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim, ini as-sahhul kutub. Ini kitab yang paling sahih. Jadi urutannya ya, urutan maratibus sahih. Maratibus sahih ini adalah sesuai dengan ini ya. Saya nggak keluar daripada Fathul Mubin lah. Ya, kecuali dikit-dikit lah. Ya, dikit-dikit keluarnya dikit aja, balik lagi. Jadi maratibus sahih itu ada 7. 1, mattafaqa alaihi. Imam Bukhari dengan Muslim bersepakat dalam periwayatan hadisnya. Kemudian ma rawahul Bukhari. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari tingkatan kedua. Marwahu Muslim. Di sini di kitab Fathul Mubin ada. Marwahu Muslim. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kemudian yang keempat, ala syartil Bukhari dengan Muslim. Rijalnya Bukhari dengan rijalnya Muslim. Yang kelima,
ala syartil Bukhari, rijalnya Bukhari. Yang keenam, ala rijali Muslim. Ya, yang ketujuh adalah syarat ghairi Bukhari wa Muslim. Syarat imam-imam selain Bukhari dengan Muslim tapi mu'tabar, taib mu'tabar. Nah, kemudian Al-Bukhari arjahu min haitsu infiradihi bi diqqatil istinbat. Imam Bukhari ini lebih kuat dibandingkan Sahih Bukhari, lebih kuat dibandingkan Sahih Muslim. Kenapa? Karena dalamnya istinbat Imam Bukhari. Kemudian dalam penjelasan ma'anil gharib. Kemudian dan Muslim lebih daripada Imam Bukhari dari segi jam'u turuk. Jam'u turuk. Dalam satu bab ini turuknya semuanya di satu bab. Jadi nggak usah capek-capek. Kalau Imam Bukhari, wah itu capek tuh kalau mau lihat sanad yang sama. Nah, kemudian dalam Alfiyah Iraqi ya sudah dijelaskan perbedaan khilaf antara ulama Maghrib dengan ulama Masyrik tentang mana yang harus didahulukan antara Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Walhasil, taib adalah Sahih Bukhari lebih rajih dibandingkan Sahih Muslim. Nah, itu yang bisa disampaikan. Mau masuk hadis kedua, terlalu panjang. Ya, insya Allah kita lanjutkan besok pada waktu yang sama. Taib. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, hari ini hadis pertama selesai. Berarti besok harus sudah hafal hadis yang pertama. Ya, hafalkan semampunya. Siap insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Syukran. Barakallahu fikum jami'an.